Ya Bapak, biarlah seperti lagu ini, itulah kehendak yang juga kami inginkan. Kami ingin bersinar, kami ingin bercahaya, menjadi terang. Ketika kami berada di keluarga, di tengah-tengah lingkungan pekerjaan, di tengah-tengah lingkungan masyarakat, atau dimanapun Tuhan menempatkan kami ingin menjadi terang dan bersinar. Dan untuk itu Tuhan, kami memohon Engkau memampukan kami untuk menjadi terang dan sinar itu. Dan salah satu cara untuk menjadi bersinar adalah membiarkan Tuhan membentuk kami. Membiarkan Tuhan menuntun kami. Jikalau kami berkata kami mau bersinar, tapi kami tidak mau mendengarkan suara Tuhan, maka itu merupakan satu kebohongan. Tuhan tuntun kami, pimpin kami, bahkan ketika kami mau dengar firman Tuhan hari ini. Tolong kami Tuhan supaya kami mendengarkannya dengan sungguh-sungguh. Karena kami tahu bahwa firman-Mu, sabda-Mu adalah firman yang hidup. Firman yang mengubahkan kami. Dan ketika kami diubah, ketika karakter kami menjadi sama seperti Engkau ya Tuhan, pada saat itulah kami bersinar bagi orang sekitar kami. Untuk itu Tuhan, tuntunlah kami semua pada pagi hari ini. Engkau yang menolong kami, memberikan hati, pikiran, dan konsentrasi kami, sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bahkan bukan hanya mendengarkan sungguh-sungguh, tetapi kami boleh berjuang untuk menghidupi dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Sehingga firman itu boleh ada di dalam hati kami. Dan itu boleh terpancar melalui kehidupan kami, melalui karakter kami, melalui perbuatan-perbuatan kami. Tuntun ya Tuhan, pimpin juga hamba-Mu yang menyampaikan. Engkau yang sudah memimpin hamba untuk mempersiapkannya. Engkau juga memimpin hamba-Mu untuk menyampaikannya dengan baik, dengan jelas kepada setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Berbicaralah Tuhan, berkata-katalah kepada kami, sebab kami siap mendengarkan Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Shalom, selamat pagi. Apa kabarnya pagi hari ini? Ada sukacita? Amin. Ya Bapak kasih Tuhan, mungkin kita ada banyak hal yang kita pikirkan pada pagi hari ini, tetapi biarlah sukacita kita datang dari Tuhan itu sendiri. Bapak kasih Tuhan, dasar perenungan kita pada kesempatan pagi hari ini terambil dari Matius 5. Matius 5 ayat yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Saya rindu kita membacanya secara bergantian. Saya membaca ayat yang ke-13, Bapak Ibu membaca ayat ke-14, demikian seterusnya sampai dengan selesai. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diberikan. Orang tidak menyalakan kulit atau menyalakan dan sedemikian jauh kebenaran firman Tuhan yang berbahagia ialah kita yang membaca, merenungkan, dan kita yang melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Pernahkah kita menyadari bahwa setiap hari hidup kita itu selalu dipengaruhi oleh sesuatu? Hidup kita kalau tidak mempengaruhi, kemungkinan kita akan dipengaruhi oleh sesuatu. Dan salah satu yang mempengaruhi hidup kita adalah iklan. Nah, berkasih Tuhan, sadar atau tidak sadar berkasih Tuhan, ada banyak hal yang membentuk cara berpikir kita, cara kita bertindak, cara kita membuat keputusan. Ada banyak buku yang kita baca, film yang kita tonton, bahkan salah satunya iklan gitu ya. Berkasih Tuhan, iklan bisa mengubah kebiasaan, cara berpikir, atau bahkan keputusan kita sehari-hari bukan? Contoh berkasih Tuhan. Ketika kita misalnya berkasih Tuhan ketika melihat iklan, katakanlah melihat iklan, mungkin iklan itu hanya dibuat 20 detik, bahkan hanya ya paling panjang satu menit begitu. Itu sekejap sebentar, tetapi itu diputar terus menerus. Tapi tahu nggak Bapak Ibu, bahwa untuk membuat iklan itu pekerjaan berat dan panjang. Itu dibuat sedemikian rupa, mereka akan melakukan riset, gitu ya. Kemudian dirancang, dibuat visual yang menarik, perhatian. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya kita bisa terdorong. Kan sebenarnya bukan hanya membeli, tapi mempengaruhi cara berpikir. Contohnya berkasih Tuhan. Minum air kemasan. Tapi kemudian iklan itu terus-menerus hadir. Dia menyampaikan betapa pentingnya air bersih, betapa pentingnya kita mengkonsumsi air bersih untuk kesehatan kita. Air ini, air kemasan ini adalah air yang sehat, bagus untuk kita. Dia tidak hanya menjual iklan, dia tidak hanya menjual produk, tetapi dia mengubah cara berpikir kita, berkasih Tuhan. Pelan-pelan berkasih Tuhan, hari ini orang sudah jarang merebus air untuk diminum. Sekarang sudah kebiasaan orang minum air kemasan. Tahun 2024 itu jarang sekali lagi orang merebus air. Ada yang berubah berkasih Tuhan, kebiasaan-kebiasaan kita berubah. Nah, kasih Tuhan, perhatikan kasih Tuhan, ternyata sebuah iklan kalau diputar terus-menerus, dikampanyekan terus-menerus, itu bisa mengubah habit kita, mengubah cara berpikir kita, mempengaruhi cara membuat kita keputusan-keputusan setiap hari. Tapi tahukah Bapak Ibu, sesungguhnya hidup kita, hidup orang Kristen, hidup orang-orang percaya sesungguhnya adalah iklan dalam tanda kutip. Iklan yang hidup. Artinya melalui kata-kata kita, melalui tindakan kita, melalui sikap kita, apa yang kita lakukan setiap hari sebenarnya kita sedang mengiklankan sesuatu, mengkampanyekan sesuatu kepada orang-orang lain. Nah, kasih Tuhan, bagaimana kemudian kita menjadi iklan yang efektif, khususnya sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana kita bisa memberikan dampak bagi orang di sekitar kita. Bagaimana kita memberikan pengaruh kepada anak-anak kita, kepada suami istri, kepada orang-orang di sekitar kita, kepada orang yang bekerja atau di lingkungan kerja, bahkan kepada masyarakat yang lebih banyak, kasih Tuhan. Bagaimana kita menjadi iklan yang efektif? Yang pertama, kasih Tuhan, kita perlu menyadari bahwa Tuhan memberikan satu identitas kepada kita, yaitu kita adalah terang dan garam.
Kasih Tuhan, ada satu pepatah kuno atau ungkapan yang mengatakan begini, dan mungkin Bapak Ibu sering dengar gitu ya. Lebih baik menyalakan lilin daripada mengutuki kegelapan. Nah, kasih Tuhan, dalam hidup ini kita seringkali berhadapan dengan kegelapan, bukan? Ya katakanlah kegelapan yang seringkali kita saksikan yang tidak jauh dengan hidup kita. Mungkin itu bentuknya kebohongan, kemarahan, perselingkuhan, konflik di dalam keluarga yang tidak berujung, korupsi, nepotisme. Tapi kasih Tuhan, kegelapan itu juga muncul. Kita saksikan. Tempat kerja, tidak pedulian terhadap orang-orang di sekitar. Dan di tengah-tengah kegelapan itu, mudah sekali kita untuk terjebak mengeluh. Bahkan kita mudah untuk mengutuk kegelapan. I don't think so. Did you see it back then? No. She cries when she's laughing. Percuma saja mencoba membuat baik, kejahatan itu selalu tidak ada artinya. Nggak ada harapan. Tetapi ungkapan ini kasih mengajarkan sesuatu yang berbeda. Alih-alih mengeluh, alih-alih mengutuki kegelapan, kita dipanggil untuk menyalakan lilin. Kita dipanggil menjadi terang di dalam kegelapan itu, sekecil apapun terang itu. Bagaimana kita bisa menyalakan lilin? Dan firman Tuhan hari ini mengatakan, kita tidak menyalakan lilin, tetapi kitalah lilin itu. Kitalah garam itu. Dikatakan di sana, Tuhan Yesus mengatakan dengan sangat jelas dan sederhana, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Nah, ketika Tuhan Yesus mengatakan ini, ia tidak sedang berkata kepada orang-orang yang sedang berpengaruh luar biasa. Ia tidak sedang berkata kepada para pemimpin dunia, tidak. Dia sedang berbicara kepada para nelayan. Orang biasa, orang sederhana. Dan itu juga pesan yang sama, dia sedang berbicara kepada kita, kepada engkau dan saya. Dia berkata bahwa kita adalah terang dunia dan garam dunia. Nah, untuk itu kita perlu memahami, apa artinya? Kenapa Tuhan Yesus berkata saya adalah garam? Kenapa Tuhan Yesus berkata saya adalah terang dunia? Berarti kita harus balik pada zaman itu. Pada zaman itu apa sih sebenarnya? Nah, kasih Tuhan pada zaman Tuhan Yesus, garam sangat komoditas yang sangat penting. Garam tidak hanya sebagai bumbu masak atau penyedap. Gunakan garam untuk masakan. Tetapi pada masa itu merupakan satu pengawet alami. I don't think so. Did you see it back then? No. She cries when she's laughing. Nah, di zaman itu nggak ada lagi, nggak ada pengetahuan. Jadi garam tujuannya tapi kalau taruh garam, banyak garam, bisa dia mencegah garam itu mencegah kebusukan. Artinya apa kasih Tuhan? Ketika Yesus memanggil kita menjadi garam dunia, dia memanggil kita menjadi elemen.
yang melawan pembusukan. Di sini pembusukan yang dimaksud adalah pembusukan moral, pembusukan spiritual. Kita dipanggil menjadi garam, artinya melawan pembusukan-pembusukan yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Kita dipanggil untuk menjadi orang yang menjaga kebenaran, hidup penuh dengan integritas. Lalu apa artinya terang dunia? Terang pada zaman Yesus itu juga sangat penting. Zaman itu belum ada listrik. Zaman itu tidak bisa bayangkan tidak ada obor, lampu hitam. Jadi obor itu menjadi penting, I'm a sangat rabbit penting. in your headlights, Bagi scared of the spotlight. ketika Yesus mengatakan You don't kita adalah come to terang, visit. dia memanggil kita menjadi terang. I'm stuck in this bed. Makanya kita perlu mengusir kegelapan itu, mengusir ketakutan, mengusir kebingungan, mengusir kebodohan atau kedegilan dengan cahaya dan kasih Allah. Nah, kasih Tuhan, jadi kasih Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang untuk mencegah pembusukan moral dan spiritual. Kita dipanggil menjadi I don't think so. Did you say it back then? No. She's crying. Jadi kalau kita lihat sebenarnya She cries when she's laughing. February fingers, a circling Tuhan Yesus tidak berkata kamu akan menjadi, tetapi kamu garam. Itu artinya mengatakan bahwa kita adalah identitas kita, garam dan terang. Nah, kemudian kita mungkin perlu bertanya, kenapa sih Tuhan Yesus perlu mengatakan ini kepada murid-muridnya, bahkan kepada kita pada zaman sekarang? Perlu menekankan identitas kita adalah terang dan garam. Nah, kita perlu melihat daripada sudut pandang Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus, Allah yang besar itu, Allah yang berkuasa bertahta di sorga, turun ke dunia. Ketika dia melihat manusia, maka ketika dia berada di dalam tahtanya, ketika dia memandang manusia, kira-kira apa yang dia lihat? Apa yang Tuhan Yesus lihat? Ketika Tuhan Yesus datang 2000 tahun yang lalu, lebih dari 2000 tahun yang lalu, apa yang sedang Yesus lihat? Bapak kasih Tuhan, kalau kita lihat di dalam Injil Matius, kita akan melihat bahwa Yesus melihat orang-orang miskin. Yesus melihat orang-orang terlantar. Yesus melihat orang-orang yang terpinggirkan. Orang-orang yang menderita, orang-orang yang seharusnya diperlakukan dengan kasih dan keadilan. Namun bukannya menerima perhatian dan cinta orang-orang yang terpinggirkan itu, mereka justru dihina. Mereka justru ditindas oleh orang-orang yang lebih berkuasa pada saat itu. Tuhan Yesus melihat ada orang-orang sakit, baik secara fisik maupun jiwa. Tuhan Yesus melihat banyak dari mereka tidak dianggap oleh masyarakat di sekitarnya. Banyak orang-orang yang menganggap tidak berharga, tetapi mereka berharga di mata Tuhan. Dia melihat ada banyak orang yang hidup terjebak di dalam dosa. Ada orang yang terjebak di dalam kegelapan tanpa tahu jalan pulang, tanpa tahu terang itu di mana. Mata Yesus melihat dengan mata belas kasihan kepada mereka semua. Mereka dilihat dengan sudut pandang Tuhan Yesus seperti domba tak bergembala. Mereka kebingungan, mereka terhilang dan tanpa arah. Mereka membutuhkan pemulihan. Tetapi dunia tidak memberikan apa yang mereka perlukan.
Kalau kita lihat orang-orang yang seharusnya memperhatikan mereka, pemimpin agama pada saat itu, orang-orang yang seharusnya menuntun, yang tertindas, yang terpinggirkan itu, seharusnya menuntun menuju jalan kebenaran, tetapi justru menyesatkan mereka. Alih-alih memimpin dengan kasih, mereka disesatkan dengan kemunafikan. Mereka malah diberikan hukum-hukum yang memberatkan mereka. Mereka yang harusnya melayani pada saat itu justru mencari kehormatan dan kekuasaan. Jadi Tuhan Yesus melihat pada masa itu ada satu kegelapan spiritual, ada banyak orang yang butuh Injil. Nah, kasih Tuhan, hati Tuhan Yesus merasa kepedihan. Karena tahu bahwa tanpa terang mereka akan terus tersesat. Mereka akan terus terbelenggu dengan aturan-aturan yang ada. Di balik belas kasihan Yesus ada kepedihan yang dalam. Dia tahu, Tuhan Yesus tahu bahwa dunia telah rusak dan dipenuhi dengan ketidakadilan, dosa, penderitaan, dan dunia sedang menuju ke pembusukan. Untuk itu dunia membutuhkan perubahan yang nyata. Bukan hanya perubahan di permukaan, tetapi perubahan yang datang dari terangnya. Namun yang luar biasa berkasih Tuhan, bahwa Tuhan tidak memilih malaikatnya untuk melakukan tugas itu. Tuhan tidak memilih orang-orang besar, orang-orang yang punya power di dunia. Tetapi dia memilih para murid-muridnya yang sederhana. Dia memilih engkau dan saya. Dengan segala kelemahan dan kekurangan kita, Tuhan memilih kita untuk menjadi garam yang mencegah kerusakan lebih lanjut. Dia memilih kita menjadi terang supaya memandu mereka yang hidup dalam kegelapan menuju terang. Panggilan Tuhan Yesus ini lebih dari sekedar tugas. Ini adalah beban yang ada di dalam hati Tuhan. Dan beban itu bagi kasih Tuhan ditaruh di dalam hati kita juga dengan berkata, engkaulah terang, engkaulah garam. Artinya, pahamkah kita, sadarkah kita, pekahkah kita akan hati Tuhan yang sedang menaruh di dalam hati kita supaya kita bisa menerangi orang lain. Supaya orang lain kita bisa tuntun menuju terangnya. Supaya orang lain yang sedang berada dalam sesat itu diarahkan kembali pulang kepada Tuhan. Dia memakai siapa kasih Tuhan? Dia memakai kita. Orang-orang yang sederhana. Dan biarlah identitas itu kita tunjukkan. Sehingga orang bisa melihatnya. Makasih Tuhan, suatu hari ada seorang pengusaha. Dia dikenal sebagai pengusaha Kristen. Nah, suatu hari ia dihadapkan satu keputusan yang agak rumit. Jadi ada satu proyek yang bernilai jutaan dolar. Dan proyek itu menjadi sangat penting bagi kelangsungan perusahaannya, bahkan orang-orang yang ada di dalam perusahaan itu. Nah, kasih Tuhan, tetapi perusahaan itu harus tergantung kepada persetujuan seorang pejabat negara atau pemerintah pada saat itu. Pejabat itu meminta supaya proyek itu bisa goal, dia minta disuap. Atau meminta suap agar proyeknya disetujui. Nah, teman-teman, rekan-rekan sudah ngomong sama si pengusaha ini. Jika kita tidak dibayar, jika kita tidak bayar, jika kita tidak suap katanya, kita akan kehilangan proyek itu. Perusahaan bisa bangkrut dan ratusan karyawan akan kehilangan pekerjaan. Nah, pengusaha ini mengalami satu dilema yang besar. Dia tahu bahwa memberikan suap itu melanggar iman. Itu tidak sesuai dengan apa yang dia percayai dan hidupi selama ini. Itu melanggar prinsip dia. Apalagi dia adalah anak Tuhan. Tetapi di sisi yang sama, dia merasa bertanggung jawab atas nasib ratusan ribuan karyawannya.
atas nasib masa depan perusahaannya. Ini menjadi satu pergumulan yang hebat. Dia berdoa dengan panjang, dengan penuh keluhan. Dia berdoa terus menerus untuk keputusan ini, apa yang aku harus lakukan, aku bingung, ini satu dilema yang tidak mudah. Tetapi pada akhirnya hatinya begitu mantap. Dia menolak untuk memberikan suap. Dia berkata kepada mitra bisnisnya itu, saya lebih baik kehilangan proyek daripada mengkhianati iman saya kepada Kristus. Keputusan itu menyebabkan satu ketegangan di perusahaannya. Dan seperti yang ia takutkan, mereka kehilangan proyeknya. Ia terpukul, Bapak kasih Tuhan. Dalam beberapa bulan saja perusahaan itu mulai limpung karena kerugian finansial. Dan ia sendiri pun mulai meragukan keputusannya itu. Dia bahkan bertanya-tanya di dalam hatinya, apakah saya telah membuat kesalahan? Jikalau di awal dia sangat dilema, pada bagian akhirnya dia bertanya-tanya, salah nggak saya? Waduh, ini perusahaan ini udah mulai nih, hampir hancur gitu ya. Namun saat kemudian mereka berusaha berjuang untuk melewati masa-masa itu, ia kemudian mendapatkan satu telepon yang mengatakan bahwa mitra yang dulu yang minta disogok, disuap itu, yang kemudian ada yang mengambil alih proyek itu ketahuan. Dan mereka terjebak dalam satu skandal yang besar. Dan perusahaan yang mengambil dan menyuap itu kemudian berada dalam keruntuhan karena itu disorot oleh publik, makasih Tuhan. Berita itu mengguncang, tersebar di mana-mana. Nah, pengusaha ini segera menyadari gitu ya, bahwa keputusan yang tadinya sepertinya salah gitu ya, sekarang justru kemudian menyelamatkan perusahaannya. Dia berpikir seandainya dia berada di dalam posisi itu, mungkin perusahaannya cepat hancur. Dan ternyata kasih Tuhan, integritas perusahaan itu juga turut tersebar ketika orang menyorot kasus itu. Dan kemudian ada banyak investor-investor yang percaya kepada perusahaan ini karena integritasnya. Nah, Bapak kasih Tuhan, pengusaha ini dengan menolak suap itu menjaga dirinya dari kerusakan spiritual dan menjaga dirinya dari kerusakan moral. Ia tidak membiarkan dirinya ikut dalam sistem yang rusak. Ia menjaga integritas moralnya. Keputusannya ini juga menjadi terang dan menjadi terang bagi orang lain. Karena perusahaan itu terberita kemana-mana. Nah, kasih Tuhan, kita juga dipanggil menjadi terang dan garam. Kita dipanggil untuk mencegah atau menolak pembusukan moral dan spiritual. Mungkin kita tidak seperti pengusaha itu yang harus mengambil keputusan yang besar dan itu terkait dengan kehidupan orang banyak. Kadang Tuhan memanggil kita untuk menjadi terang dan garam di lingkungan kita, kasih Tuhan. Mungkin di rumah, ketika ada konflik misalnya, baik itu dengan pasangan maupun dengan anak-anak. Seringkali mungkin kita tergoda untuk emosi, kita merasa frustrasi, kita merasa marah, dan mudah sekali bagi kita untuk menjadi sama dengan dunia ini. Kita mungkin akhirnya akan apa? Kata-kata kita adalah kata-kata yang melukai. Kata-kata kita adalah kata-kata yang merendahkan. Entah itu merendahkan pasangan, entah itu merendahkan suami istri, atau merendahkan orang lain. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi terang. Artinya kita perlu menahan diri. Tidak sama dengan dunia ini. Di tempat kerja, kasih Tuhan, kita mungkin menghadapi ketidakadilan. Ada situasi-situasi yang membuat kita stres. Ada gosip mungkin di kantor. Bagaimana kita menjadi terang di sana? Kita bisa memilih misalnya tidak terlibat dalam gosip atau ikut membicarakan orang lain. Sebaliknya, kita bisa menjadi penolong bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kasih Tuhan, kita sadar, oh Tuhan udah pilih saya. Saya adalah terang, saya adalah garam, dan saya mau pancarkan itu dengan
hidup saya, di tengah-tengah keluarga saya, tempat pekerjaan, bahkan dimanapun Tuhan menempatkan saya. Itu yang pertama. Yang kedua, kasih Tuhan, bagaimana kita menjadi garam dan terang yang efektif, yang memberikan dampak bagi orang di sekitar kita. Yang kedua, kita perlu memiliki karakter Allah di dalam hidup kita. Tadi yang pertama, kita menyadari identitas kita. Dan yang kedua, memiliki karakter warga kerajaan Allah. Baik, kasih Tuhan, seorang penulis buku, seorang filsuf, mengatakan demikian, seorang yang bernama Leo Tolstoy. Next. Nah, dia berkata begini, dulu dia punya ambisi yang sangat besar. Aku berpikir ingin mengubah dunia. Namun setelah berusaha keras dan melihat betapa sulitnya mengubah dunia, aku mulai melihat bahwa aku tidak dapat mengubah dunia sesuai dengan keinginanku. Lalu aku berpikir, mungkin aku harus mengubah bangsaku. Perhatikan, dari dunia, kemudian dia ingin mengubah bangsanya. Dan ternyata itu juga terasa sulit. Mengubah bangsa ternyata nggak gampang. Dan kemudian dia mulai ke skala yang paling kecil. Ya udah, mungkin susah untuk mengubah dunia. Aku ingin mengubah keluargaku. Ternyata mengubah keluarga juga gak gampang, gak mudah bagi kasih Tuhan. Dan pada akhirnya dia kembali kepada dirinya sendiri. Mungkin aku gak bisa ngubah dunia. Mungkin aku gak bisa ngubah bangsaku. Mungkin aku gak bisa ngubah keluargaku. Tapi aku bisa mengubah diriku sendiri. Perubahan yang sejati hanya bisa dimulai dari diriku sendiri. Kasih Tuhan, jikalau kita ingin menjadi terang dan garam, kasih Tuhan, kita harus mulai daripada mengubah diri kita terlebih dahulu. Tidak mungkin kita bisa mengubah orang lain, bahkan diri kita sendiri kita belum bisa ubah. Sebelum melakukan hal-hal yang besar bagi Tuhan, kita harus membiarkan Tuhan membentuk hati dan karakter kita terlebih dahulu. Sebelum kita mengubah dunia ini, orang sekitar kita harus mengubah diri kita. Dan itulah yang persis Tuhan Yesus katakan, kasih Tuhan. Jikalau kita membaca teks ini, firman Tuhan ini, itu tidak bisa dipisahkan dari ayat sebelumnya. Dari Matius 5 ayat 1 sampai 12. Apa yang Tuhan Yesus katakan di ayat yang sebelumnya? Di ayat yang sebelumnya Tuhan Yesus berbicara tentang tapi jangan salah, itu bukan hanya berbicara tentang ucapan bahagia, tetapi di sana Tuhan Yesus menunjukkan karakter yang harusnya dimiliki oleh Have you ever seen God at night? I don't think so. Did you see his back then? No. Karakter adalah siapa diri kita. Ini adalah yang membentuk cara berpikir, berbicara dan bertindak. Kau kasih Tuhan untuk menjadi terang bagi bawah. Jadi Yesus tidak hanya memanggil kita untuk memberikan pengaruh, tapi Ia juga menuntut kita untuk hidup dengan karakter yang mencerminkan nilai-nilai kerajaan Allah. Mari kita lihat karakter apa yang perlu kita miliki. Yang pertama, kasih Tuhan, miskin di hadapan Allah. Apa itu miskin? Kata miskin di sini bukanlah tentang seberapa melaratnya kita. Kata miskin di sini bukan tentang seberapa susahnya kita, enggak. Tetapi kata miskin di sini adalah berbicara bahwa ada satu kesadaran penuh bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Kita bergantung sepenuh-penuhnya kepada Tuhan. Seorang yang miskin di hadapan Allah akan berkata begini, Tuhan,
aku tidak punya apa-apa yang bisa kubanggakan di dunia ini. Semua yang aku miliki berasal darimu. Dan aku butuh Engkau dalam hidup. Mari kasih Tuhan dunia hari ini belajar untuk percaya pada diri sendiri. Lihat saja seringkali Anda bisa, Anda kuat. I'm a rabbit in your headlights, Anda nggak butuh siapa-siapa. scared of the spotlight. Tidak. You don't come to visit. Yesus mengajarkan. Dia I'm memanggil, stuck in this bed. dia memanggil untuk menyadari Sing bahwa Have kebahagiaan you ever seen God at night? That's nice. I don't think so. Did you see his back then? She's crying. Yesus She cries menyadari when she's laughing. February fingers are sucking your soul. berduka cita di hadapan Allah. Nah, berduka cita di hadapan Allah ini artinya bukan berduka cita karena apa-apa kasih Tuhan. Tetapi berduka cita artinya memiliki hati yang menangis. Memiliki hati yang hancur ketika melihat dosa sendiri. Ketika melihat dosa orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini adalah kesedihan yang timbul ketika kita sadar bahwa kita jauh daripada Tuhan. Ini adalah satu kesedihan yang ada di dalam hati kita ketika kita sadar ada keluarga kita. Kok sepertinya dia jauh daripada Tuhan. Ketika ada keluarga kita jauh daripada Tuhan, bahagia nggak Bapak Ibu? Sedih nggak Bapak Ibu? Nah, kasih Tuhan berduka cita di sini adalah kita menangisi dosa kita. Kita tahu kita salah, kita tahu kita berdosa di hadapan Tuhan, dan kemudian kita datang berlutut di hadapannya, kita menangis, kita sedih, kita menyesal. Kemudian kita memohon pengampunan kepadanya. Dan kita mohon pemulihan, Tuhan pulihkanlah aku, ampuni aku Tuhan. Dan bukan hanya untuk diri kita. Jadi berduka cita itu akan memunculkan rasa peduli. Itu akan memunculkan kepekaan kepada kita. Ketika kita melihat orang lain sepertinya orang ini udah lama gak datang kepada Tuhan. Hati kita sedih, kita rindu dia diperbaharui. Kita rindu dia mengalami pemulihan. Ketika orang jatuh dalam dosa, kita tidak berbahagia atas dosanya. Wow, syukurin lo, jatuh lo gitu ya. Atau kita mengutukinya, atau menghakiminya. Tetapi kita rindu orang itu berbalik kepada Tuhan. Kita menangis, kita sedih. Kenapa dia jatuh? Aku ingin merangkulnya, aku ingin membawanya pulang. Dia untuk berbalik kepada Tuhan. Ini tepat seperti apa yang dikatakan oleh Paulus dalam Galatia. Kalau seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Selanjutnya kita lihat yang ketiga, lemah lembut. Nah, kelemah lembutan adalah sikap hati yang memilih untuk sabar, rendah hati, dan tidak mudah marah, bahkan ketika menghadapi ketidakadilan. Orang yang lemah lembut bukannya mereka yang lemah, tidak. Tetapi mereka yang jiwanya kuat. Yang memilih menahan, mengontrol diri. Yang memilih untuk menahan, mengontrol diri daripada membalas. Orang yang lemah itu sebenarnya adalah orang yang gampang reaktif. Ketika dicubit, balas mencubit. Kenapa? Dia merasa sakit dan pengen balas lagi. Tapi orang yang kuat, dia dicubit, mungkin bertahan sebentar. Dia berpikir, dia melihat apa yang harus dia lakukan. Nah, kasih Tuhan, kelemah lembutan akan menyerahkan dorongan balas dendam itu bukan kepada dirinya, tetapi menyerahkan kepada Allah. Lapar dan haus akan kebenaran. Kalau kasih Tuhan, next. Lapar dan haus dan akan kebenaran,
Nah, lapar dan haus ini merupakan satu hal yang paling fundamental, yang paling penting bukan dalam hidup kita. Artinya ini adalah kebutuhan yang paling mendasar. Yesus menggambarkan ini, kalau kita lapar itu tuh pasti kita harus makan. Kalau kita nggak makan, kita pasti terus lapar dan kita ingin terus makan gitu. Kepuasan akan ada jikalau kita sudah makan. Kalau tidak, kalau kita masih lapar, kita terus-menerus ingin makan. Begitu juga dengan haus. Jadi ada keinginan yang kuat untuk dipuaskan. Nah, ketika kita lapar dan haus secara fisik, ini merupakan sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Harus makan gitu. Ini adalah dorongan yang terus-menerus. Nah, demikian pula lapar dan haus akan kebenaran. Ini menggambarkan kondisi jiwa yang merindukan, yang mengejar dan mencari kebenaran dengan sepenuh hati. Yang ada di dalam diri seorang yang memiliki karakter ini adalah, aku ingin hidup di dalam firman Tuhan. Aku ingin mencari kebenarannya. Aku ingin mendengarkan suaranya. Aku ingin menghidupinya. Ketika seorang lapar dan haus akan kebenaran, itu I'm a rabbit in your headlights, dia akan terus scared of the spotlight. pertama kali saya bertobat di hadapan You don't come to visit. selalu saya I'm stuck didorong in this bed. oleh keinginan Will you look at where you're going? mendengarkan. Thin Have you actually got a driver's license? I don't think so. Kemurahan hati ini berbicara tentang sikap belas kasihan yang aktif. Murah hati artinya seseorang yang betul-betul memiliki hati yang dipenuhi belas kasihan, bahkan melampaui dirinya sendiri. Ketika seorang murah hati itu memberikan sesuatu, itu tidak menginginkan balasan. Seorang yang murah hati itu ketika dia memberikan sesuatu kepada orang lain itu gak respect. Sebenarnya dia tidak terlalu memikirkannya. Karena dia memang murah hati. Kemurahan hatinya itu tidak didasarkan kepada orang lain. Karena dia betul-betul murah hati. Bahkan murah hati di sini juga menunjukkan kemurahan untuk mengampuni orang lain, kasih Tuhan. Kemudian kasih Tuhan suci hati. Suci hati bukanlah berarti hidup tanpa kesalahan. Tetapi memiliki hati yang murni, tanpa motivasi yang tersembunyi, tanpa kepalsuan. Kemudian pembawa damai. Pembawa damai kasih Tuhan adalah seorang yang aktif menciptakan dan memelihara perdamaian. Bukan hanya dia menghindari konflik, oh yaudahlah gak usah konflik, terus dia menyimpan kekesalan di sini, enggak. Tetapi ia yang dengan aktif bergerak untuk membawa kedamaian di tengah-tengah lingkungannya, di tengah-tengah keluarganya ataupun dimanapun dia berada. Dan yang terakhir, dianiaya oleh kebenaran. Penganiayaan itu gak gampang, gak mudah, tetapi orang yang setia kepada kebenaran, sekalipun dunia menentangnya, dia akan berkata begini, Tuhan, aku akan tetap berdiri di atas kebenaran-Mu, meskipun aku harus menderita. Nah, kasih Tuhan, ini adalah ke-8 karakter yang ada di bagian sebelumnya. Sebelum Tuhan This back then, no. She's crying. She cries when she's laughing. ada 8 karakter yang harus menyertai. Ketika Tuhan Yesus berkata, kamu adalah terang. Ada 8 karakter ini yang ada di dalam hidup kita. Dan kemudian hidup itu bisa menjadi terang dan garam. Kalau kita melihat, kasih Tuhan, semua karakter-karakter itu, kita akan menemukannya di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus adalah seorang yang miskin di hadapan Allah Bapa. Yesus hidup dalam kerendahan hati. Ia senantiasa bergantung penuh kepada Allah Bapa. Yesus berduka cita bukan untuk dosanya, tetapi berduka cita atas dosa-dosa kita. Dia menangis atas dosa-dosa kita. Untuk itu dia menyelamatkan kita di atas kayu salib. Meskipun ia adalah raja segala raja, ia menunjukkan kelemah lembutan
Bagi orang-orang yang menyakitinya, orang yang menolaknya, dia tidak pernah membalas amarah dengan amarah. Ia malah menunjukkan kasih dan pengampunannya. Hidupnya merupakan contoh yang menegakkan kebenaran. Yesus selalu menuntut kebenaran dan kesetiaan kepada Allah Bapa. Yesus memperlihatkan kemurahan hati kepada semua orang, bahkan kepada mereka yang mengkhianati Dia. Ia mengampuni dosa-dosa manusia dan memberikan belas kasihan yang tak terbatas kepada kita. Yesus hidup dengan integritas sempurna, kasih Tuhan. Bahkan Yesus menderita dan disalib karena kesetiaannya kepada kebenaran Allah. Kita lihat, kasih Tuhan, semua karakter itu ada di dalam diri Yesus. Dan ketika kita berkata, ya Tuhan, aku ingin hidup serupa dengan Engkau. Apa artinya, kasih Tuhan? Apa artinya kita ingin serupa dengan Yesus? Artinya adalah bahwa kita harus menghidupi karakter-karakternya. Kita harus bergantung kepada Tuhan. Kita harus memiliki hati yang murah. Kita harus mengampuni, siap menderita. Kita harus mencari kebenaran itu. Seperti Yesus. Kalau kita berkata, Tuhan, aku ingin seperti Engkau, hidupilah karakternya. Sampai pada titik ini kita mungkin akan berkata, wow, ini gak gampang. Gak mudah untuk memiliki hidup yang berdampak. Gak mudah untuk memiliki hidup yang menjadi garam dan terang. Tapi ingat, kasih Tuhan. Tapi ingat, Tuhan Yesus berkata ini bukan kepada orang-orang hebat, bukan. Sekali lagi dia berkata kepada murid-muridnya. Siapa murid-muridnya? Orang-orang biasa. Mereka orang yang gak sempurna seperti kita. Mereka sering gagal. Mereka adalah nelayan. Mereka pemungut cukai dan orang-orang yang rendah yang tidak dipandang oleh dunia ini. Mereka yang orang-orang yang seringkali salah pandang terhadap ajaran Yesus. Mereka terkadang lambat untuk bertindak. Mereka yang seringkali bahkan ada yang menyangkal meninggalkan Yesus pada saat kondisi Yesus paling kritis. Namun meskipun mereka tidak mengesankan bagi dunia ini, Tuhan memilih mereka untuk menjalankan misinya, untuk menjadi terang dunia. Hidup pada para murid pada awalnya mungkin tampaknya biasa. Tetapi ketika Roh Kudus memenuhi hidup mereka, mereka menjadi orang-orang yang berdampak, bukan? Petrus misalnya. Siapa dia? Orang yang keras kepala, orang yang menyangkal Yesus, orang yang ngomong semaunya. Tapi seorang nelayan yang menyangkal Yesus itu, dia juga yang memimpin gereja mula-mula. Dia yang berkhotbah dan kemudian ada ribuan orang bertobat kepada Tuhan. Yohanes yang awalnya dikenal sebagai anak petir karena karakternya yang keras, berubah menjadi rasul yang penuh kasih. Paulus, seorang penganiaya, diubah menjadi seorang penginjil ke seluruh dunia bagi orang-orang yang tidak mengenal Injil Tuhan, bagi orang-orang non-Israel. Bapak kasih Tuhan, para murid Tuhan Yesus itu adalah bukti nyata bahwa Tuhan tidak mencari orang yang sempurna untuk dia pakai, tidak. Dia mencari hati yang mau dibentuk oleh Tuhan. Hati yang setia, hati yang terbuka pada kuasa Roh Kudus. Sama seperti pada murid. Maukah kita yang tidak berdaya ini, yang tidak penting ini, yang biasa ini, maukah kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, bentuklah aku, ubahlah karakterku, biarkanlah Engkau berkarya di dalam hidupku. Untuk itu kasih Tuhan, mari kita menjadi seperti para murid. Kita membiarkan diri kita dipakai oleh Tuhan. Kita membiarkan Tuhan membentuk karakter kita
ketika Tuhan membentuk karakter kita, itu akan berdampak kepada keluarga kita. Itu akan berdampak kepada lingkungan kerja kita, bahkan kepada orang yang lebih banyak lagi. Terima kasih Tuhan, saya ingin kita melihat satu video. I'm a rabbit in your headlights, scared of the spotlight. You don't come to visit, I'm stuck in this bed. Were you looking where you're going? Thin Have you actually got a driver's license? I don't think so. Did you see his back then? She's crying. She cries when she's laughing. Get that thing! That's that thing to me! Leave me to me! Fat bloody fingers are sucking your soul. Bapak Ibu kasih Tuhan, video apa yang kemudian mereka melakukan apa yang mereka lihat. Bapak kasih Tuhan, sebagai orang tua, sadarkah kita bahwa apa karakter kita, anak-anak itu menyerap setiap kata-kata, setiap tindakan, setiap keputusan yang kita buat. Apa yang kita tanam hari ini, itu akan membentuk karakter mereka, bukan? Pertanyaannya adalah, apa yang mereka lihat di dalam hidup kita? Apa yang anak-anak lihat di dalam hidup Bapak Ibu? Kemarahan, ketidakpedulian, egoisme, atau mereka melihat ada kebergantungan kepada Tuhan, ada sikap murah hati, ada sikap mengasihi. Begitu juga dengan pasangan suami istri, Bapak kasih Tuhan. Apa yang pasangan lihat di dalam hidup kita? Apa yang pelanggan-pelanggan lihat di dalam hidup kita? Apa yang orang lain lihat di dalam karakter kita, Bapak kasih Tuhan? Apakah mereka melihat ada karakter Kristus di dalamnya? Apakah mereka melihat ada kasih, ada keadilan, ada kerendahan hati? Jikalau kita ingin anak-anak kita memiliki karakter Allah, mulailah dari diri kita terlebih dahulu. Jika kita ingin orang lain punya karakter Kristus, ubahlah diri kita terlebih dahulu. Amin. Mari kita berdoa.